Hai, saya Indra Bekti. Saya punya BPJS loh, pakai mobile JKN. Jadi Nah, itu ada kan BPJS-nya? Pakai. Jangan disia-siakan, pakai BPJS-nya, ya. Supaya jangan minta-minta sama rakyat Indonesia. Karena apa? Kita lebih susah. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra karena yang Assalamualaikum mbaknya, istrinya Mas Bekti ya. Duh mbak baru aja 1 minggu Mas Bektinya masuk rumah sakit, langsung minta penggalangan dana. Mbak nggak tahu nih, masyarakat juga udah pada ribet bayar BPJS nggak sanggup. Tanya penggalangan dana sama kita. Gimana ceritanya mbak? Perasaan kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit atau kita nggak sanggup bayar, pertama hal yang kita lakukan adalah menjual apa yang ada dulu nih, supaya langsung bisa bayar rumah sakit, bisa membayar semua yang diperlukan oleh pasien gitu. Bukan langsung minta penggalangan dana mbak. Gimana ceritanya tuh? Masa setelah masa hidupnya Mas atau Babang Bekti nggak punya harta sih? Nggak masuk asuransi sih? Zaman sekarang orang nggak ada asuransi sih? Ya bater-bater asuransi BPJS lah mbak. Kayak masih sempet dah kalau ngurus BPJS sekarang, ya kan? Daripada kita ngemis-ngemis minta sama orang tuh penggalangan dana. Tiba-tiba di berandaku ada artis ya minta sumbangan. Sebenarnya nggak masalah dong, mau artis, mau menteri, mau siapa, mau ini mau itu minta sumbangan. Tapi sebelum minta, aku cuma mau ngasih tahu, ini nggak tahu jokes atau lelucon. Misalnya gini, si artis pakai Alphard, si artis pakai mobil mewah ya, yang dimintain sumbangan HP-nya aja butut, masih ngekos, makan aja susah. Netizen tuh banyak yang susah loh. Terus yang artis ini kan temannya banyak, uangnya banyak. Maksud aku kalau artis tuh pasti masih punya aset ya, rumah apa segala macam. Menurut aku kalau yang minta sumbangan beneran nggak punya, kita wajib menolong. Contoh aku deh, kayak aku sakit gitu, aku bisa beli tas yang mahal, tiba-tiba aku sakit, aku bilang ke kalian, sumbang aku dong. Kenapa aku sering ke mall beli tas, beli ini beli itu. Jadi kalau sakit itu menurut aku pribadi, berusaha jangan pernah ngerepotin orang. Aku sih nggak bermasalah dengan si artis ini, cuman kayak lucu gitu kan, dia bisa pakai mobil loh, sedangkan aku apalagi dihina nggak punya mobil gitu, tiba-tiba minta sumbangan kayak gitu tuh. Yang dimintain sumbangan aja sering aku kasih HP netizen. Dengarkan lagu Bunda. Terus yang bantu itu pada naik Scoopy, pada naik Beat, buat ngebantu yang naik Alphard. Terus yang bantu itu rumahnya masih ngekos, nunggak lagi gitu. Udah ya netizen, jangan pada bego semuanya, be smart, oke? Dia cuma nggak mau miskin aja. Tuh, sampai sini paham ya? Assalamualaikum Mbak Dila cantik, istrinya Mas Indra Bekti. Salam kenal dari Makassar ya. Saya seorang istri yang senasib dengan Mbak Dila. Suami saya meninggal 1 tahun lebih, sudah hampir 2 tahun. Penyakitnya sama dengan penyakitnya suaminya Mbak Dila, cuman suami saya 2 kali dioperasi baru meninggal. Pertama otak kiri pecah pembuluh darah, yang kedua otak kanan pecah lagi pembuluh darah. Itu biayanya nggak sedikit, 2 kali operasi kurang lebih 500 juta rupiah. Alhamdulillah saya ada tanggungan kantor dari kantornya almarhum suami saya. Buat kalian netizen, jangan dihujat Mbak Dilanya, harusnya kalian kasih support, kasih berdoa. Itu yang namanya kita seorang istri, kalau kita sayang sama suami kita, apalagi ada anak, ya. Sebanyak apapun uang yang kamu miliki, pasti dia sedang bingung. Karena saya merasakan sendiri bagaimana rasanya melihat suami saya tidak berdaya, hilang ingatan. Dia itu lagi bingung, kasihan. Dia nggak tahu mau berbuat apa, biar dia banyak uang. Jangan dihujat, Mbak Dilanya, kasihan. Saya merasakan. Saya tanggungan kantor loh, ditanggung. Dia itu, Mas Indra itu nggak ada tanggungan kantor, dia harus cari uang sendiri, nggak ada yang ini, nggak ada yang tanggung asuransi kesehatannya, nggak usah dihujat. Itu yang menghujat Mbak Dila semoga kena begitu suaminya, supaya dia rasakan bagaimana bingungnya tuh Mbak Dila diperlakukan seperti itu. Sedih itu dia. Buat Mbak Dila, saya kasih tahu ya Mbak, itu tekanan darahnya Mas Indra
harus dijaga betul-betul ya, dengan pola makan. Jangan sampai suka makan gorengan. Telur itu jangan terlalu sering dikasih. Makanan-makanan yang mengandung mentega. Tidak boleh kecapean. Tidak boleh sering dikasih emosi. Kita seorang istri itu harus sabar, Mbak, ya. Sabar merawat suami. Itu penyakit yang emosinya suami itu nggak stabil karena dia kepikiran penyakitnya terus, sama dengan suami saya. Dia akan sering marah-marah itu, Mbak Dila. Marah-marah nggak jelas. Karena dia takut istrinya nanti pergi meninggalkan dia karena penyakitnya. Sabar ya Mbak sayang. Jangan biarkan Mas Indra menyetir. Jangan sekali-kali. Dan itu obat tekanan darahnya Mbak ya. Itu tidak boleh lepas lagi. Harus selalu diminum itu amlodipinnya. Jangan sampai kena operasi 2 kali seperti suami saya. Hati-hati, jaga pola makan, tetap berdoa, tetap semangat sayangnya. Rajin kontrol ke dokter. Oke? Semoga cepat sembuh suaminya Mbak Dila. Oke, istri Indra Bekti aja sampai minta penggalangan dana untuk suaminya. Gimana istri-istri lain yang bukan seorang entertain ataupun suaminya kerjanya biasa aja, yang bisa disebut lebih kekurangan daripada Indra Bekti. Oke, biaya perawatan itu mahal, tapi keluarga lain pun ada yang mengalami sama seperti halnya keluarga Indra Bekti. Di sini pasti aja ada yang bilang, kenapa nggak jual asetnya dulu ataupun berusaha terlebih dahulu dengan aset-aset yang ada gitu. Bahkan sebenarnya masih bisa ngurusin BPJS. Mudah-mudahan sih mereka punya asuransi ataupun BPJS minimal. Tapi balik lagi, ini namanya mindset. Mindset mereka itu nggak mau aset-aset mereka itu hilang gara-gara sakit. Dan mereka kayaknya nggak percaya dengan asuransi. Saya kasih tahu ya Mbak, sebelum apapun itu, kenapa kita dikasih harta? Dimana itu kita jangan mendewakan harta gitu. Dimana harta itu adalah tatalang raga. Jadi sebelum kita minjam ke sana sini, minta tolong sana sini, selama kita punya harta yang bisa dijaminkan, dijual, lakukan itu terlebih dahulu. Karena mulai dari nol itu kayaknya lebih baik daripada harus meminta-minta. Karena biasanya meminta-minta emang mental pengemis. Gak mungkin kan istri Indra Bekti masih punya mental miskin. Masalahnya kalau misalkan semua mentalnya kayak gini, netizen yang lebih jauh kekurangan dari Indra Bekti merasa kesinggung. Nanti malah diikutin para netizen yang lain. Sedikit-sedikit minta galang dana, sedikit-sedikit minta galang dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggalangan dana untuk salam jernih Indra Bekti. untuk netizen yang berbahagia. Pantaskah istri Indra Bekti melakukan penggalangan dana untuk pengobatan sang suami? Saya jadi teringat komedian yang berkepala pelontos, yaitu Sapri dan Pak Ogah. Di mana Sapri ini pernah 2 minggu lebih dalam kondisi kritis, tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit. Keluarganya tidak melakukan penggalangan dana. Juga keluarga Pak Ogah. Ya. Lalu saya juga teringat dengan Denada, di mana dengan ketabahan dan kegigihannya, kesabarannya dia mendampingi dan melakukan pengobatan untuk sang putri tercinta. Tanpa minta penggalangan dana walaupun sering kehabisan uang saat tinggal di Singapura. Dan tentu saja banyak lagi artis lain yang seperti itu. Maka janggal ketika Indra Bekti yang masih artis aktif dan laris, baru 4 hari perawatan di rumah sakit lalu ada niat penggalangan dana. Sapri itu dibanding Indra Bekti jauh dari sisi aset, tabungan maupun kondisi ekonomi. Itu pun tidak melakukan penggalangan dana loh. Denada juga sama. Bukan artis yang sangat laris. Nah, namun sahabatku sekalian, mari kita doakan yang terbaik untuk Indra Bekti dan keluarganya. Semoga Allah memberikan solusi terbaik untuk mereka.
Sebagai pengamat perilaku, jujur saya miris ketika penggalangan dana ini betul-betul dilakukan dan banyak sekali masyarakat awam, warga biasa yang menyumbang untuk pengobatan indera bekti. Kenapa? Karena banyak sekali handetolan, saudara, dan juga sahabat para orang awam atau warga biasa yang nyumbang ini perlu disumbang atau lebih membutuhkan. Nah, impact dari penggalangan dana ini itu tidak bagus. Satu, tidak bagus bagi nama baik dan prestisnya Indra Bekti yang selama ini adalah artis laris, ramah, dan tidak punya masalah kontroversial. Yang kedua, ini juga seperti menampar komunitas para artis dan sahabat dekat Indra Bekti. Ya kan? Lalu, yang lebih parah, impact-nya adalah netizen akan lebih kepo dan lebih juli tentang keluarga Indra Bekti, kemudian kondisi keuangannya, lalu karakter dan tabiat sang istri. Iya kan? Anda juga begitu mungkin. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi dan menggugah hati banyak kalangan. Salam persahabatan penuh cinta dari saya, Lutfi JW, penulis, coach writer, dan pengamat perilaku, selebritis serta hiburan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.